Jadi apakah sayuran atau daging yang lebih baik? Kenyataannya belum pernah ada penelitian yang membandingkannya secara langsung. Dan kedua jenis makanan ini sama-sama memiliki fungsi yang saling mendukung. Ada dua kubu diet yang sama-sama bilang bahwa jenis dietnya lebih baik. Yang pertama adalah diet keto yang banyak makan daging dan produk hewani, serta membatasi produk nabati. Sebaliknya, yang kedua adalah diet vegan yang justru makan produk nabati dan menghindari daging-dagingan. Masing-masing dari dua kubu ini mengklaim dietnya adalah yang terbaik dan keduanya memiliki sistem diet yang bertentangan. Jadi bingung ya? Sebenarnya mana sih yang benar? Diet mana yang lebih efektif untuk menurunkan berat badan serta untuk menjaga kesehatan jangka panjang? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip supaya kamu nggak ketinggalan setiap informasi pentingnya. Apa itu vegan? Vegan atau vegetarian adalah mereka yang mengkonsumsi makanan dari tumbuhan atau makanan nabati. Namun kemudian beberapa penganut vegetarian merasa bahwa telur dan produk susu masih boleh dikonsumsi. Mereka kemudian disebut lacto-ovo-vegetarian. Sedangkan mereka yang disebut vegan sama sekali tidak mentolerir produk hewani apapun. Bagaimana dengan keto? Diet keto adalah jenis diet dengan menerapkan pola makan rendah karbohidrat, tetapi tinggi lemak dan protein sedang. Menu makanannya didominasi dengan daging berlemak dan produk hewani lainnya. Sedangkan tujuan dari pengurangan karbohidrat pada diet keto adalah agar tubuh mencapai kondisi ketosis, yaitu kondisi yang terjadi saat tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi. Sebagai gantinya, tubuh akan membakar lemak untuk mencukupi kebutuhan energinya. Dengan cara ini, maka tubuh akan membakar lemak sebagai sumber energi utama. Penganut diet keto masih memperbolehkan konsumsi sayuran hijau karena kandungan karbohidratnya sangat rendah. Sedangkan mereka yang sama sekali tidak mengkonsumsi produk nabati disebut melakukan diet karnivora. Masing-masing memiliki kelebihan. Produk nabati memiliki sifat pembersihan dan detoksifikasi, sehingga mengkonsumsinya akan membersihkan tubuhmu dari segala racun dan sumber penyakit. Sedangkan produk hewani memiliki sifat gizi yang tinggi dan baik untuk membangun tubuh, sehingga baik untuk memperbaiki sel dan regenerasi. Keduanya dibutuhkan oleh tubuh. Karena sebelum membangun sel yang sehat, sel harus dipecah dahulu, dan yang bisa memecahnya adalah produk nabati. Jadi baik produk hewani maupun nabati memiliki peran penting dalam tubuh. Namun, mengapa harus ada diet yang hanya memakan salah satu jenis makanan saja? Awalnya ketika banyak orang terkena penyakit jantung, lemak menjadi tersangka utama penyebab penyakit ini. Sehingga sebagian ahli kesehatan menganggap lemak yang biasa dimiliki oleh produk hewani sebagai musuh dari penyakit jantung. Sebagian besar penelitian membandingkan pola diet vegan yang makan banyak sayuran dengan mereka yang mengkonsumsi makanan paling buruk seperti fast food, donat, keripik, dan camilan tidak sehat lainnya. Tentu mengkonsumsi sayuran jauh lebih baik daripada konsumsi makanan ini. Begitu pula diet keto. Selama ini konsumsi makanan lemak dari produk hewani selalu dibandingkan dengan konsumsi makanan yang sama sekali tak sehat. Jadi apakah sayuran atau daging yang lebih baik? Kenyataannya belum pernah ada penelitian yang membandingkannya secara langsung. Dan kedua jenis makanan ini sama-sama memiliki fungsi yang saling mendukung. Penyerapan nutrisi. Banyak ahli yang berkata bahwa sayuran memiliki nutrisi yang tinggi. Dan jika kita tidak mengkonsumsi sayuran, maka kita tidak akan memperoleh cukup nutrisi. Kenyataannya, baik sayuran maupun produk hewani memiliki nutrisi, dan tubuh kita memerlukan keduanya. Sayuran dan produk nabati lainnya memiliki lebih banyak mineral serta fitonutrien, sedangkan produk hewani memiliki vitamin yang larut dalam lemak dan lebih banyak mengandung protein. Namun masalah berikutnya adalah bahwa tidak semua nutrisi dapat diserap tubuh kita secara maksimal. Sebagian hanya lewat dan kemudian dibuang kembali melalui sistem metabolisme. Baik produk nabati maupun hewani memiliki perbedaan dalam penyerapan nutrisi. Dan bagaimana tubuh kita menyerap nutrisi adalah tergantung kondisi fisiologi tubuh kita. Contohnya saat kamu mengalami stres, tubuhmu akan mengalami proses katabolik,
Saat kondisi seperti itu, kamu membutuhkan makanan yang bisa membangun sel. Sehingga produk nabati atau sayur-sayuran tidak akan banyak membantu, dan produk hewani akan jauh lebih tepat untuk membangun sel tubuhmu. Sedangkan bagi seseorang yang memiliki masalah dengan liver, mereka akan membutuhkan makanan yang membantu mereka mendetoksifikasi tubuh. Sehingga, dalam keadaan ini, dia akan memperoleh lebih banyak manfaat dari mengkonsumsi sayuran dan produk nabati lainnya. Sayuran akan membantu mengeluarkan zat-zat racun dari liver. Untuk mengetahui mana diet yang lebih baik, kamu perlu mencoba diet itu. Coba praktekkan masing-masing diet dalam waktu masing-masing setidaknya selama 1 bulan penuh. Setelah mempraktekkan diet tersebut, rasakan efeknya di tubuhmu. Bandingkan bagaimana kedua jenis diet tersebut merubah tubuhmu. Bukan hanya soal perubahan berat badan, namun juga pada energi, mood, dan kualitas kesehatan tubuhmu secara keseluruhan. Sekali lagi ingat, jangan hanya berpatokan pada penurunan berat badan. Karena menjalani diet adalah tentang mengubah pola makan untuk kesehatan jangka panjang, bukan sekadar menurunkan berat badan saja. Tetap hindari gula. Baik menjalani diet keto maupun diet vegan, kamu harus tetap menghindari konsumsi gula. Karena diet apapun pasti akan tetap memerangi konsumsi gula yang menjadi sumber segala penyakit. Termasuk konsumsi karbohidrat dan tepung-tepungan yang juga mengandung tinggi gula. Terlalu banyak konsumsi gula dapat menyebabkan resistensi insulin, obesitas, diabetes, jantung, perlemakan hati, stroke, masalah kesuburan, hipertensi, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Kombinasikan dengan intermittent fasting. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal untuk jangka panjang, maka pastikan untuk mengkombinasikan diet yang kamu jalani dengan menerapkan intermittent fasting atau diet puasa berselang setidaknya minimal selama 16 jam. Intermittent fasting akan membantumu lebih mudah mencapai ketosis, yaitu saat tubuhmu menggunakan cadangan lemak di tubuh sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Untuk panduan melakukan intermittent fasting lebih lengkap, bisa kalian saksikan di playlist ini. Itu dia perbedaan antara diet keto dengan diet vegan. Kamu tak perlu bingung atas perbedaan kedua kubu diet ini, karena keduanya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh kita, meskipun memiliki efek yang berbeda. Kamu bisa mencoba mempraktekkan mana yang lebih cocok untuk tubuhmu, dan jangan lupa share hasil pengalaman kamu di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah. Tulis komentar, "Saya sudah subscribe," dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.